الحمد لله رب العالمين الذي جعل رمضان شهر الصيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بالآخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya, jamaah salat zuhur yang insyaallah kesemuanya dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi Allah dari fitnah, dari bahaya penularan COVID-19. Disayangi Allah, diberi kesempatan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai di hari ke-15 Ramadan ini kita masih tetap diberikan Allah kekuatan iman dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu, sesuai dengan kemarin permintaan panitia ya, di hari Selasa ini, jadi saya kemarin sudah saya usulkan catat kemarin, yakni 4 golongan orang yang dirindukan surga. Hal itu didasari dari sebuah hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal jannata, sungguhnya surga itu, kata Rasulullah, mustaqqatun bi arba'ati anfar, sangat rindu kepada 4 golongan orang. Yang pertama yakni talil Quran, orang yang gemar bertilawah membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lidah. Yang ketiga yakni mut'imil ji'an, orang yang gemar memberi makan orang lapar. Yang keempat wasaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masuk Bapak Ibu? Masuk ya? 4-4 ya? Paling ingat salah satu ini. Yang pertama yakni kalau kita rindu kepada surga mungkin hanya baru teori ya Pak ya? Ya Bu? Ya. Karena kita belum ada yang rindu surga ya. No syarat kalau kita rindu surga ini gerbang yang harus kita lewati namanya gerbang mati. Apa? Tes letak. Belum mau nih? Ya Ibu tak mau Bu? Belum kan? Ini belum. Kalau aku ditanya nak rindu surga mungkin rindu jawabannya mungkin teori baik. Karena kita belum ada yang siap mati hari ini. Kalau kita benar-benar dari hati kita benar-benar kapan dia ya Allah sudah siap baru ya Pak. Kalau saya
terang belum siapa. Cuman lagi nak mempersiapkan diri. Sampai walaupun model ini masih banyak dosa luar biasa. Cuman Allah menutupinya baik. Kalau Allah buka tidak bersisa. Allah yang maha menutupi. Dengan kita sering memuji Allah, ya Allah memberikan karunia-Nya, berupa rahmat-Nya menutupi kekurangan kita dari mata manusia. Andai diperlihatkan yang kalau selesailah sudah. Maka Allah tidak membuka aib diri kita di tengah manusia. Terlebih lagi nanti di kehidupan akhirat yang sangat memalukan. Semoga Allah mengampuninya sebelum hari itu terjadi. Amin. Tapi yang paling hebat Bapak Ibu, itu tidak usah repot-repot karena sulit nak merindukan surga. Surga itu sudah rindu sendiri. Ini testimoni Nabi dalam hadis. Surga itu sudah rindu sendiri kepada 4 golongan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar bertilawah Al-Quran. Sesuai dengan definisinya, Al-Quran kalamullah al-muta'abbad bitilawatih, kalamnya Allah yang dengan membacanya langsung dihitung ibadah. Satu-satunya bacaan, bacaan komik, bacaan apalah, yaitu motivasi apa-apa baik di alam semesta ini yang menarik, tidak ada melebihi Al-Quran. Karena Al-Quran ini satu-satunya bacaan yang begitu kita bacanya langsung dihitung ibadah khusus. Walaupun kita baca hadis, belum langsung dihitung ibadah khusus, harus secara umum baik. Tapi kalau baca Al-Quran dihitung secara khusus. Makanya baca Al-Quran kita tidak boleh dalam keadaan berhadas, baik kecil apalagi besar, harus berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh Al-Quran itu oleh orang yang, kecuali orang yang suci batinnya dari kemusyrikan. Orang kafir, orang musyrik tidak boleh menyentuh Al-Quran karena dia kotor batinnya. Ya. Yang kedua, suci lahirnya dari hadas, ya, besar maupun kecil. Itu harus berwudu. Karena langsung dihitung ibadah. Dan Allah hitung ibadahnya, Bapak Ibu, tidak tanggung-tanggung per huruf. Ya, per huruf. Tidaklah salah seorang di antara kamu, kata Nabi, la yaqra'u ahadukum alif lam mim ajrun. Tidak salah seorang di antara kamu baca satu kalimat alif lam mim, kita sangka dihitung satu, ternyata tidak. Allah hitungnya tidak per kalimat satu nafas itu. Walakinnal alifa, alifnya satu pahala ajrun, wal lama ajrun, lamnya satu pahala pun. Ya, wal mim ajrun, mimnya satu pahala pun. Tidak sampai di situ, walikulli ajrin bi asyri amsal. Setiap pahala tadi 3 huruf satu-satu ini dilipat gandakan masing-masing 10. Di alif lam mim itu nilainya 3 huruf kali 10, 30. Cukup kita baca alif lam mim, shadaqallahul azim, sudah 30 pahala. Sampai hadis ini. Apalagi kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ulama Ahlul Quran bersepakat bahwa basmalah, bismillah di pangkal kita baca Al-Quran termasuk bagian ayat Al-Quran. Maka dihitung sama per huruf juga. Bismillah itu ada 22 huruf. Kali 10 nilainya 220, lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, shadaqallahul azim. 150. Bismillahirrahmanirrahim. Shad, shadaqallahul azim. 130. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, shadaqallahul azim. Tapi besar pahala. Tapi syaratnya digandeng dengan baca Al-Quran ayat. Kalau baca Bismillah tidak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Masuk itu. Itu namanya memulai sesuatu dengan baca Bismillah, itu agar dapat rahmat. Kalau tidak digandeng dengan bacaan satu ayat dari atau satu kalimat dari Al-Quran. Jadi saking kebesarnya pahala baca Quran. Dan di bulan Ramadan ini bulan Al-Quran,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah menakdirkan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau Allah mau bisa menurunkannya di salah satu dari 12 bulan yang lainnya. Mana Allah menakdirkan cuma di Ramadan. Agar Ramadan ini menjadi bulan penuh berkah, keberkahan, sekaligus bulan paling termudah kalau mau bertilawah Al-Quran. Jadi makanya kita umat Islam setidak-tidaknya satu Ramadan ini satu kali khatam. Jadi kalau hari ini 15 juz. Berapa 15 juz, Pak? Juz 15. 15 juz di Al-Quran. Ibu 15 juz, Bu? Insya Allah bulan depan ya. Tapi insya Allah kita bisa itu khatam Al-Quran dan mudah Ramadan ini, asal mau. Dan teknisnya nggak susah-susah. Per lembar kayak setiap kali kita mau sholat, sebelum sholat itu 5 menit baca selembar. 5 menit selesai, 10 menit 5. Pas selesai sholat nanti dan doa lembar lagi. Jadi 5 waktu sholat itu kali 2 lembar 10 lembar. Pas 1 juz 20 halaman 10 lembar. Juz Al-Quran yang dibacakan ini itu pas 20 halaman 10 lembar 1 juz. Teknis lain boleh berduduk, kan lagi duduk di kantor tuh. Ya lagi tidak ada yang dikerjakan duduk baca selembar. Duduk lagi pindah ke situ, baca lagi selembar. 10 kali duduk sampai di rumah selesai. One day, one juz. 1 hari, 1 juz. Di Ramadan akhir nanti selesai khatam Quran. Nah kalau bapak ibu kita tidak bisa khatamkan Al-Quran di Ramadan ini tidak khatam Quran, sulitnya nak khatamkan Quran di luar Ramadan. Boleh dites. Tidak akan mudah, kecuali ada lomba khatam. Kalau nak normal tidak akan ada. Di Ramadan ini lah kalau nak ngejar mudah. Dan yang belum masih bisa ngejar. 15 Ramadan sampai akhir ini masih terkejar. Caranya lebih mudah ada. Per 2 lembar. Assalamualaikum. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Sehat. Nunggu kami ini. Oke. Jadi 2 lembar kali 5 waktu 20 lembar. Pas 2 juz kali 15 hari atau Al-Quran. Kalau startnya hari ini. Ya. Kalau belum terlambat. Ya. Itu kalau Imam Asy-Syafi'i tidak akan ada tandingannya. 60 kali dia menghatamkan Al-Quran 1 Ramadan. Jadi kalau dianggap 30 Ramadan itu berarti sehari 2 kali dibaca Al-Quran. Malam berteman. Saya sudah diboyong, Pak. Ibu saya dari waktu di pesantren dulu 20-an tahun yang lalu. Di akhir Ramadan itu ada kewajiban santri yang wajib kita ikut SKS pendidikan. Nah itu namanya intikaf, berdiam diri di masjid 24 jam, meninggalkan semua aktivitas dunia kecuali ibadah, makan di atas itulah. Memang suara yang sunnah Nabi kan intikaf di 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan keberkahan malam yang lebih baik dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Ya, saya suruh ngetes sama mana Imam Syafi'i itu baca 60 kali selama Ramadan atau rata-rata 2 kali per hari. Saya jumponya start masuk malam 21, sudah maghrib, sudah selesai makan baca Al-Quran, nanti sholat isya dan zikir, baca Al-Quran lagi. Tidak pakai tidur-tidur, sekejap pun tidak tidur. Mudah-mudahan dari ini baca terus, ngejar kemana? Sampai besok menjelang maghrib khatam sekali, sekali. Tapi itulah hari esoknya sampai habis Ramadan tidak ada suara lagi bisu. Tidak ada lagi kita suara di kosong parah kan bertilawah itu kan tidak diam. Ada yang baca Al-Quran rumah kemudian nengok kayak ada suara itu bukan tilawah. Definisi tilawah itu bukan dari itu ngijau kita dulu ngijau. Ada kan kita tengok buka Al-Quran tidak ada suara ada yang serius ada yang memang iya menuju dari serius yang itu tilawah itu sesuai dengan sunnah tilawah itu bisautin jahat, dengan suara yang terdengar, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau Umar tilawahnya tinggi suaranya karena ini preman kan, kalau kencang. Atau Nabi turunkan dikit mah. Ini kalam Allah bukan beki-beki. Ya. Kalau Abu Bakar kan orangnya lembut, ya. Tapi jahar. Atau Nabi angkat dikit Abu Bakar. Ya, jangan detoynya. Jadi seolah-olah Nabi mendidik kalau bertilawah itu dengan suara jahar yang sedang-sedang.
Jadi kalau baca dalam hati tidak masuk, tidak kepala, tidak baca dalam hati nanti. Tidak tahu hebat lewat tikus. Tidak tahu mana makhluk itu. Kan di kecil tilawah itu kan melepaskan makhluk itu huruf banyak pendek. Dari mana kita tahu banyak pendek kalau tidak bersuara? Tidak akan kenal, tidak kenal kaidah tilawah. Yang dimaksud tilawah adalah bisa dijahil dengan menampakkan suara, mengerakkannya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sehingga bisa dilihat mana panjang, mana pendek, mana huruf H, mana kho, makharij. Itulah yang pahalanya tinggi itu, yang keluarnya huruf di masing-masing tempat itu, itulah yang nilai pahalanya tinggi. Jadi ikhwati bapak ibu, itu tidak akan sanggup kalau sudah nyobonya, dan jam itu aku tidak nyobonya lagi jero. Para keluari sampai rayo kedua tidak ada suara. Ya. Memang hebatnya Imam Syafi'i itu memang wajar pula di umur 12 tahun, umur 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran. Itu hafal Quran yang 7 tahun jadi wajar kalau sudah itu Pak ya, berhuruf itu Pak. Maka saya tadi akan biarkan kita itu program itu paling jarang kita toleh itu Al-Quran kan? Yang paling jarang. Yang paling sering kita toleh itu apa? HP ini paling tersering. Mungkin lebih daripada bini gitu nih HP. Bini tinggal tidak perlu kita terlalu itu ya. Jadi kalau HP tinggal apalagi yang ada masalah masuk balik atau itu tensi darah kalau dari tapi kalau yang tidak ada masalah yang mohon maaf itu yang model-model orang anak muda lagi pacaran gini itu tukaran HP ya sakit tidak ada masalah begitu jadi bini kelamaan gitu ini megang HP sudah ya jadi ikhwati yang dimuliakan dirahmati kita yang bersama. Yang paling sering kita toleh itu HP hari ini. Maka Tuhan kita pertama kali gini kemungkinan bisa ke HP. Yang tinggal kita paling cepat ambil, yang kalau diambil orang paling sedih gitu, yang paling berduka gitu. Yang paling jarang kita toleh adalah Quran. Maka mereka saya tidak juga noleh Al-Quran. Cuma kalau begitu kita noleh, itu gerbang pertama terbuka, gerbang pintu surga ini terbuka. Begitu kita noleh, kita nak ingin megangnya. Kalau kita mulai megang, ngelus ini, mulai dapat berkah. Tapi kalau ngelus baik, seumur hidup ngelus jadilah. Kan ada orang kan, tingkat Ustaz katanya ngelus Al-Quran jadilah yang bacoy. Tiap tahun nak ngelus Al-Quran, ngelus panjang, bacoy hijau, dibaca hitam. Ya, istilahnya saking kebersak hebatnya Al-Quran. Karena kalau gerbang kedua menunjukkan pingin buka, itulah gerbang ketiga. Lalu buka kepingin nak baca, begitu baca berhuruf pahalanya. Sederas kita mengalir bacanya, sederas itu pahala. Tidak berhenti, non stop. Maka saya tidak biarkan kita baca Quran. Ya. Kalau yang lainnya dibiarkan ya setan. Main Quran tidak ada yang lain. No pahalanya besar, tidak dengan surga. Maka di bulan Ramadan ini Bapak Ibu memang bulan target apa? Dipaksa. Nah kalau ikut malas ya. Aku aja yang biasa di pesantren malas ya. Paksa, kalau di luar Ramadan sulitnya nak hatam. Paksa, pokoknya asal lutut sejus, tidak lagi pakai rangkat. Nah, kalau rangkat lagi sulit. Kalau tadi ngajarin teorinya baik-baik kan. Kalau bisa yang ingat tadi kan, sembar sebelum sudah sholat itu teori. Tapi biasanya sulit. Yang mudah itu sekali ngadap selesai sejus, sejam seperempat. Dia tidak lagi repot-repot sehari itu sejus, besok sejus lagi. Dia hari ini 15 juz. Tapi di akhir Ramadan hari 28 tuh hatam kelar, 29 tuh sibuk tuh nyari tempat kue tidak hatam itu lah. Banyak ngetesnya. Aku dulu pernah terus yang hari 29 tuh sibuk nyari baju ini ngajar airnya tidak jadi ya kan. Hatamnya itu luar Ramadan. Makanya di tanggal 28 tuh ngebutlah muncul 28 tuh juz 109 itu. Iya, hari ke-30 itu tidak ada lagi itu. Karena kita lah sibuk ada hari 30 dan mengimbangi daging, mengimbangi itu apa namanya itu kuat. Burung nggak ada pada orang, maka ada godaan tupat tidak ada lagi video Quran. Kecuali memang orang yang biasa harian, memang yang rutinitas one day one juz itu memang hebat. Yang mereka yang tiap hari di luar Ramadan one day one juz, pasti ada teorinya yang ada itu. Ya lawan lagi. Tapi nak sampai yang itu bukan mudah.
Ini kan yang setidak-tidaknya dirahmati. Wajarlah kalau surga itu tidak tanggung-tanggung. Orang hidup bersama Al-Quran, yang nanti mati bersama Al-Quran, di dalam kubur diterangi oleh cahaya Al-Quran, di padang mahsyar ditemani oleh Al-Quran, dihisab nanti digandeng Al-Quran sebagai pembela. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti masuk surga bersama syafaatul Quran. Insyaallah. Ya Bapak Ibu ya. Yang terkejala yang belum bisa hari ini dua lembar. Jus berhari. Selesai. Ya, nanti nggak terlambat lagi. Nanti di awal kemarin dari Selasa masuk. Nah, kemudian yang kedua, surga itu kepada hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lidah. Nabi pernah di testimoni dalam sebuah itu perjalanan Mi'raj, Nabi paling terbanyak penduduk neraka itu diakibatkan karena dosa lidah. Kalau dosa lidah ini banyaknya. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, dosa lidah ini tempat peringkat teratas dari dosa besar. Karena yang kita ketahui dosa besar itu kan syirik kepada Allah, syirku billah. Ya, mati orang bawa dosa syirik tidak ada ampunan. Kalau dosa lain mesti diampuni kalau. Tapi belum tahu tanya kita tidak. Jangan berspekulasi. Kata Allah di Al-Quran bisa diampuni. Yang tahu kita tidak masuk. Yang orang kan dia piru lima yesnya. Diampuni bagi yang dikehendaki. Ya, diazab bagi yang dikehendaki. Siapa tahu kita tidak yang dikehendaki itu yang masuk. Kalau masuk akhirat itu tidak banyak berspekulasi. Di dunia ini pokoknya lon tantangan paling itu mobil lewat dan kalau kalah. Ajak bangun lagi dari nol mati. Sekali masuk ke gerbang akhirat dengan pertaruhan itu, ada surga neraka dan tidak pecah balik lagi. Sebenarnya orang ngomong apa orang sudah mati itu apa tidak balik lagi? Ada yang ngomong kan orang yang tidak balik itu karena senang di diri itu. Kan orang kalau merantau ke Jakarta hidup bahagia jarang nak balik kan? Balik itu paling 1 tahunan. Kalau dibolehkan mudik ini jangan mudik dulu kan? Itu kan? Nah itu. Tapi belum tentu Pak. Sebenarnya kalau rahasianya masuk ke alam akhirat itu belum tentu bahagia. Karena ada orang yang ingin balik dia bisa balik lagi. Itu masalahnya. Itu yang tidak boleh spekulasi. Jadi ikhwati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dosa yang paling terbanyak menyebabkan orang di neraka dosa lidah. Karena yang paling teratas itu dosa lidah itu melebihi dosa syirik. Kalau dosa syirik disebutkan Allah inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Zulmun azim, sifat manhum ya, sifat wal manhum. Jadi dosa yang besar, kezaliman. Tapi kalau dosa lidah yang paling tertinggi itu Allah sebutkan dengan bahasa ismun tabdil. Ismun tabdil itu dalam kaidah bahasa Arab saking kebesarnya. Tidak ada lebih besar daripada itu. Waman azlamu. Dari kata zulmun juga. Man zulmun azlamu. Siapakah orang yang lebih zalim? Tidak ada lagi sudah itu orang yang lebih zalim. Siapa itu? Man minallah tara 'alallahi al-kadhib. Orang yang berdusta mengatasnamakan Allah. Itu solidar yang paling tertinggi itu berbohong atas nama Allah. Siapa pun? Satu, orang yang buat hadis palsu. Dia bukan hadis, cuma dikeceknya hadis dengan sadar dia tahu itu bukan hadis buatannya lewe. Mana benar-benar kasero dia. Nah itu dosanya melebihi dosa syirik. Karena mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama, padahal bukan dari Allah, bukan dari Nabi. Yang kedua, bersumpah nama Allah padahal dia bohong. Itu jangannya. Nah, jadilah bohong, jangan pakai nama Allah. Itu banyak di pengadilan. Ayo demi Allah. Ayo idaknya nengoknya, padahal dia nengoknya tiap hari bersamanya. Itu ayo, dosanya besar itu. Ya, memakai nama Allah di atas kebohongan. Kemudian yang ketiga, dosa lidah itu menggunjing, mengumpat. Ya. Yang keempat, memfitnah, 5 mengadu domba. Ya. Kemudian yang terakhir sumpah palsu. Ya. Kelima-limanya disebut dalam bahasa Nabi itu qauluz zur. Kata-kata yang mengandung zur, lalai. Itu membatalkan pahala puasa. Kata Nabi itu dalam hadisnya yang sahih itu, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, itu termasuk tadi ya, kata-kata bohong, sumpah
masuk ya itu menggunjing, menggibah, mengumpat di siang hari Ramadan. Walaisa lillahi hajatun bima ayyada min ta'ami wasyarabi. Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minum. Membatalkan pahala tapi tidak membatalkan puasa. Kan pembatal puasanya ada dua, yang batal sekaligus kalau katanya batal puasanya, tidak gugur kewajibannya, ya dosanya dia dapat, dan batal tentu tidak ada pahala. Itu yang ngerjakan yang tadi itu. Ada yang batal pahalanya baik puasanya sah, tidak dosa lagi. Itu yang menunjukkan dosa besar termasuk berbohong. Di bulan Ramadan ini bulan berbohong, jangan lagi hijau-hijau, kalah main dengan bohong. Kan sudah Ramadan kalau mulai lagi. Ramadan ini jangan gay, tidur dulu. Pokoknya baca Al-Quran, ditanya mana situ. Kalau nggak tahunya ikut. Jangan banyak yang ngecek. Kalau tidak bagus, diam deh. Karena habis jadi pahala puasa gitu. Apa dan itu tidak. Jadi orang yang pandai menjaga lidah berarti menutup semua pintu-pintu neraka. Wajar kalau surga pintu neraka udah tutup kali. Nah, paling terbanyak penghuni neraka nanti akibat dari dosa lidah paling terbanyak. Karena lidah tidak berulang sangat mudah berbuat dosa. Dan dosanya besar. Kenapa? Karena kalau menyakiti hati orang, dia tidak akan selesai dengan minta ampun, harus minta maaf orangnya. Karena di mahkamah Allah nanti ada 3 mahkamah kata Nabi itu. Mahkamah satu itu tidak diadili lagi orang itu, cuma ngesahkan yang baik. Itu nyetuk palu, nah, bulan jalan neraka, bulan jalan neraka, nyetuk baik. Tidak ada lagi persidangan. Itu namanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu cuma diketuk-ketuk palu, dan masuk ke. Ada yang mahkamah itu pakai persidangan, itu baik buruknya pertimbangkan. Allah yang hakim putuskan. Itulah orang mukmin yang banyak dosa, yang mati bawa dosa. Juga dipertimbangkan puasanya sekian, dengan pengajiannya sekian, sedekahnya sekian, dosanya sekian, ditimbang. Gimana kata Allah? Aku yang memiliki hak prioritas. Ku ampuni kalau dosanya, karena dia melakukan yang ini, yang beras. Itu palu, keluar dari surga. Ada yang tidak selamat, cuci dulu di neraka. Itu di dalam mahkamah. Atau satu mahkamah yang Allah tidak akan ketuk palu sampai beres urusannya. Apa itu? Dosa orang yang di dunia dulu berhubungan dengan manusia. Tidak yang diketuk palu sama sekali. Dibereskan dulu, panggil dulu siapa. Siapa yang hari ini pernah dizalimi si anamu? Angkat tangan. Ayo. Yang fitnah aku, jangan domba aku, yang bikin aku. Kalau hari ini sistem pembalasannya kebaikan kau diambil, kalau banyak yang kita sakit habis kebaikan, sholat, puasa, segala macam ambilnya. Tidak cukup, seorang itu diambil pun gitu. Selain dikecek Nabi Bakru itu, Bakruna minal mublis, tahukah kamu orang Bakru? Atau sahabat, umul ladina dinallahu dirhamanahum, orang yang mati dan walina itu kan Bakru itu orang yang berbiji. Orang itu alladzina ya'tuna yaumal qiyamati bi salatihim wa zakatihim wa siyamihim wa shadaqatihim. Mereka mati bawa pahala salat, pahala haji, pahala puasa, pahala umrah, pahala zakat, pahala sedekah, tapi bersamaan itu membawa dosa dengan manusia. Tidak beres di dunia. Allah ambil kalau pahala yang tadi habis. Tidak cukup dosa orang itu diambil ke dia. Akhirnya bangkrut. Itulah muflis. Dosa lidah paling terbanyak peran di situ. Artinya berhati-hati. Apabila masuk di dunia politik, tambah baik. Dosa lidah itu makin banyak baik. Ya, jadi lidah tidak cukup dengan lidah, menambah tangan bro, ngecet bro. Dosa tangan tambah banyak gitu, dosa cet. Nah, itu yang kedua. Wajarlah kalau surga itu karena tertutup habis pintu neraka itu dengan menjaga lidah. Al yakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja atau diam. As-sumtu bil ibadah. As-sumtu wal diam itu adalah ibadah yang berlima. Kalau yang baca Al-Quran, diam. Sahabat dulu atau yang hakim kayak hebat jago lidah, setiap ditanya yang dijawabnya Al-Quran dulu. Ya, ada sahabat nanti pokoknya saat ditanya kemana kau yang jawab pakai Al-Quran. Itu jangan ada jawab yang betul. Sahabatnya yang ketiga oke. Dia mengatakan kita tidak mengeluarkan kata-kata lain karena ucapan, pendengaran, penglihatan semua dipertanggungjawabkan oleh Allah. Semua orang mengaku.
semuanya bisa cocok. Kemudian yang ketiga, umut emiljian, surga itu kepada orang yang gemar memberi makan orang lapar. Allah menyebutkan orang beriman yang tidak peduli dengan orang lapar dengan sebutan pendusta agama. Awaitan dari ketibu bijin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, beragama tapi tidak diakui beragama? Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang tahu orang lapar, dia kenyang sendiri. Kan Nabi ngomong, tidak beriman kamu atau tidak akan mungkin kamu diterima imannya kalau kamu kenyang sementara tetanggamu lapar. Hanya kalau kita hidup, bapak ibu hengoki kanan kiri gitu. Makan belum orang yang di PT. Kalau tidak makan kita nak pilih makan, kita tidak diterima oleh iman gitu, Islam gitu. Karena orang ngecek beragama tapi dusta. Nah makanya kita di bulan Ramadan ini disuruh Allah merasakan lapar. Mak mano tidak lemaknya lapar. Ya? Supaya tahu ada saudara kita yang bukan tidak nak makan, ada yang ada di makan. Bulan yang dua gini kan bengkok-bengkok menahan kan. Kalau bengkoknya malas kita nyawa. Nah kajian yang paling berat ini kajian zuhur ini. Yang beratnya ini kajian zuhur. Kalau nak habis, naik ini bilang lelah. Nah yang nanya tuh kajinya panjang dulu. Minum dan nanti makan. Kalau yang kalau mana untung dan menteri tentu untuk kan. Kalau tak memukul maka untung karena kita udah bahagia. Menjelang pukul bahagia. Mungkin ini dah sama-sama. Tapi tidak ada lagi waktu kalau di sini kan. Dua ini kan puasa loh tadi. Dua pun dari rumah. Jadi boleh. Tapi pahalanya besar kalau besar kalau dibanding yang ringan. Kan inna ilmu bid'ah ilmu balad besar yang pahala tergantung dari energi yang kita keluarkan dalam ibadah. Nah, itu kita tidak mungkin bahas lebar-lebar kalau itu poin lebarnya. Jadi berilah makan orang lapar dan memberi makan orang lapar yang paling tertinggi nilainya dan mengambilkan untung yang banyak adalah memberi makan orang berpuasa. Man atoroso iman dalam ajris shalim. Dan siapa yang beri berbuka orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seberapa pahala orang berpuasa yang makan bukaan dari orang berpuasa. Limo, kalau pahala setop dimuton. Jadi kalau tidak dapat pahala puasa, dia tidak puasa, dia buko. Program ini buko, lima orang. Aku tidak puasa, cuma aku ambil pahala kau dia buko. Tapi gosok dikatakan puasa itu tidak tertutup dengan pahala. Itu namanya jeli, ya maknanya banyak. Jadi manfaat iman karena lalu keadilan saya. Siapa yang beri buka orang puasa, seperti pahala orang puasa, aku tidak usah puasa. Dia buku juga jadi pahala. Dosa orang yang berpuasa tidak akan tertutup dengan pahala itu. Bolongnya di mana-mana. Ya, sungguh mengerikannya Pak. Moga Allah itu mengampuni kalau kita benar. Dosa orang sengaja meninggalkan puasa di siang Ramadan tidak uzur itu, dia tebus 10.000 tahun dengan puasa tidak tebus. Dalam hadis Bukhari. Untungnya ada pintu taubat. Kalau tidak ada, gila. Asalku banyak yang gila. Kita banyak taubat umur 40 baru taubat. Yang 15, yang 25 tahun ke belakang itu kemana? Kalau tidak ada pintu taubat, game-nya, game over. Kurangan. Orang sehari meninggalkan itu 10.000 tahun tebusnya. Tidak akan bisa tebusnya kata Nabi dan Bukhari. Tapi kalau ada pintu taubat itulah yang menutup dosa masa lalu. Itulah hebatnya taubat. Taubat itulah rahmat Allah bagi orang yang beriman. Sebenarnya jam dari bertobat diterima, ampun ya, sendaknya. Ya, cuman kita ini payah taubat sambal. Tobat, mulang sama. Tapi jadilah kata Imam Ghazali daripada tidak tobat, nunggu nak putus, Ustaz nak tobat. Cuman kalau pada mulang makan belum dulu. Ya kapan tobat yang nunggu tidak ada selera makan minum nanti tidur itu kan nak tobat sama hati. Yang benar itu tobat awam dulu kata Imam Ghazali. Buat dosa berhenti nyesal minta ampun, ya, walaupun dosa besok ulang lagi berhenti lagi. Tapi bahayanya ada kalau suul khatimah. Kalau suul khatimah yang bahaya. Cuman itu tobat paling minimal daripada orang yang berteoritis kan. Apa ya, gua nunggu tidak ada selero lagi berdosa. SK siapa yang ngecewain selero berdosa? SK siapa?
nyamuk ini masih ada dosa itu terus terus. Jadi bertobatlah terus, tubuh ilallah. Karena Nabi kan taubatnya kepada Allah. Sesungguhnya aku yang tidak berdosa lebih baik 70 kali sehari taubat. Nabi yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa terus ini taubatlah terus. Itu menunjukkan taubat itu tidak sekali, Pak, terus menerus. Dosa taubat. Walaupun yang terbaik itu sekali buat dan malam lagi sampai mati. Itu yang nasuhannya. Yang terakhir, surga itu kepada shaimi Ramadan. Tidak tanggung-tanggung. Kita berpuasa di siang Ramadan 30 hari ini, itu tidak perlu repot-repot merindukan surga yang belum tentu kita rindunya, dan surga di 20 hari. Kita cukup berpuasa saja dengan imanan benar, mengharap pahala Allah, mengikut sunnah Nabi, wahtisaban, menjaganya dengan sampai rusak, maka insya Allah kita dirindukan surga. Karena bagaimana tidak dirindukan surga, Pak? Sama dengan yang lainnya. Tidak mungkin itu neraka lagi. Satu hari puasa diterima, dijauhkan Allah dari neraka sejauh 70 tahun jalan kaki. Kalau kita jalan kaki 5 km per jam kali 24 jam kali 365 hari per tahun, kali 70 tahun. Itu kali kan berapa? 3.066.000 kilo. Tahu Bapak jauhnya berapa 3 juta kilo? Itu Los Angeles, negeri yang lost. Barat yang lost. Itu baru paling jauh 30.000 kilo. Kalau naik pesawatnya 30 jam kan non-stop berlalu tempat transit. Enggak ada 30.000 sejam per jam 30.000 kilo coba. Cepatnya 1000 kilo Pak. Lalu saja gitu. Ya, yang di Jakarta awalnya cuma 400 km kan, 450. Pokoknya jarak Jakarta Bengkulu ini kan sekitar 700 meter. Ya, makanya 45 menit sampai 55 menit sampai 1 jam pesawat itu tembus. Nah, coba ini kalau di luar negeri sampai 600 km pesawat. Nah itu ketika tanggal 1000 per jam itu 30.000 kilo di Los Angeles itu. Ini 3.066.000 kilo. Satu hari puasa dijauhkan neraka. Kau bayangkan berapa jauh gitu kalau puasa kita, ya puasa kita sampai 30 hari gitu. 2 jam plus neraka yang ada di sini. Maka bersabarlah. Ya, insyaallah yang umur bagi umur di atas 60 itu sabar, tinggal ada amal lagi ya. Puasa paling 3-4 trip lagi. Yang agak lama ini kan kita kalau panjang. Yang berlaku itu baru 40. Kalau sampai umur 80, 40 kali lagi bisa lama. Amin kan Pak? Amin. Amin. 40 tahun. Ya, kalau yang 60 tinggal 3 tahun lagi, 3 kali. Masa bulan tahun depan, tahun saya lagi, tahun berikutnya. Selesai. Sabar 3 tahun, 3 trip, 3 bulan. Nah, yang payahnya kita baru umur 25, nah jagonya sampai mati itu kan mudah. Kamu kece beruntungnya kalau orang, bukan kita bersyukur, masuk hebat lah orang tapi hidupnya kacau balau di awal hidupnya, setengah tahun dan tak mati, sadar tumpah untuk berubah kelemahan yang itu. Modal kecil untuk usaha. Macam program anak hebat. Yang sulit modal kita dari umur 15 ngerti agama, ya butang panting kita tumpul situ nyumbut sini. Ya, masih sampai 80 tahun nunggu yo tak ada ini. Cuma-nya hidup sendak jidatnya ya 58 tahun, setengah tahun nanti mati tobat setobat-tobatnya. Tidak setero lagi dengan dunia. Mati masuk surga, tidak untuk modal kecil untuk salah. Tapi tidak baca program, kalau baca program enggak ibu. Macam-macam program khusus Allah untuk dia. Nah itulah mungkin ayat ikhwah billah Bapak Ibu, semoga Allah memberkahi. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang mungkin kita ngupas satu karena itu luas kajiannya. Itu dan exercise. Kalau ada pertanyaan sampai kita ini sudah 2 mungkin. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nama dan izin bertanya. Pertanyaan saya ini, Ustaz, hukum membaca basmalah, saya pernah mendengar ada tingkatan kalau dalam Fatihah wajib, setelah itu di surat-surat sunnah makan, itu satu lagi di surat Al-Fatihah hukumnya jaiz supaya tidak dibaca. Tolong dijelaskan Ustaz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi Pak Ustaz. Satu lagi masalah sholat, masalah taubatan nasuha. Tolong dijelaskan cara untuk taubat nasuha itu. Saya pernah mendengar sebagian ada pernah saya dengar mengambil wudhu sebelum asar, sholatnya sudah hati sudah ditetapkan. Tak kapan hati ditetapkan kita ketahui juga pada malam. Pokoknya wudhu dan niatnya sebelum asar, sehingga itu saya dengar sholatnya bisa di tengah malam nanti nggak langsung sholat gitu Mas. Wudhu Sebelum asar. Jadi niatnya ngambil wudhu untuk sholat sunat taubat sebelum asar, sudah itu niat ngambil wudhu aja dengan niat, tapi belum melaksanakan sholatnya tengah malam sudah tahajud lebih baik kata. Itu saya pernah membaca artikel, tapi saya minta kejelasan dari Pak Ustaz cara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu tadi tahu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa namanya? Yang wajib itu membaca ta'awudz bila qara'atul Qur'an fasta'idz billah. Ini syaitan begini. Kalau kamu baca Al-Quran maka wajiblah kamu berlindung kepada Allah dari syaitan yang berkudu. Di semua mulai bacaan Al-Quran wajib dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, selain dari itu tidak ada yang wajib. Bismillah itu cuman ada hukumnya boleh, dianjurkan atau mustahab, sunnah apabila berada di awal surah, kecuali di surat ke-9 Barokah atau Taubah. Di semuanya kalau kita mulai di awal surat, mulai apa baik kita disunat muakkadkan membaca bismillah karena sesuai dengan ketetapan tertib nuzul ada bismillah. Itu tidak wajib, kalau kita tertinggal tidak dosa. Cuma yang termasuk dilarang kalau tidak berta'awudz. Kalau baca Al-Quran bismillah dan ta'awudz tidak boleh. Yang wajib ta'awudz. Dengan Al-Quran kan, yang di surat An-Nahl itu kan, ayat 9 kan. Tidak qara'ta Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca Al-Quran wajiblah bagi kamu berta'awudz dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahnya cuma kalau kita membaca mulai dari awal surat. Ini awal surat Al-Baqarah bismillah, awal surat Al-Ikhlas bismillah, supaya dengan banyak surat 114. Ya. Kalau tidak apa-apa. Ya. Misalnya kita membaca di potongan ayat kursi 255, 256, 257. Dia pakai bismillah tidak apa-apa, tapi didahului a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illallah. Tapi kalau mau hukumnya boleh saja. Setiap kita membaca Al-Quran kita mulai dengan bismillah boleh saja hukumnya. Tidak sampai mustahab. Sunahkan ya. Yang dianjurkan disunahkan itu di pangkal surat, kecuali surat ke-9 atau 113 dari 112 itu disunahkan. Yang kalau kita membaca di tengah-tengah potongan surat, maka kita boleh saja baca bismillah, tidak mengapa. Itu yang penjelasan ya Ahlul Qur'an, para ahli Quran. Tapi yang wajib alhamdulillah itu tidak boleh ditawar. Sebelum kita baca Al-Quran kita baca alhamdulillah. Astagfirullah billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang taubat itu sholatnya tidak pasti harus malam, tapi bagusnya tengah malam. Dari sholat taubat itu asal kita buat dosa kita taubat. Taubat dosa taubat, kalau buat dosa terus taubat lagi. Hadisnya jelas tadi itu. Barang siapa yang berbuat dosa lalu sholat 2 rakaat lalu minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim. Dan dosa siang jangan mudah kan, tobat itu kan besar itu cepat-cepat, jangan asal ambil wudhunya dini hari semayang, kita keduluan mati. Ya. Mau tobat dosa sadar, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun. Ya. Udah, itu tugas kita. Nah, nanti besok ulang lagi, mulai itu lagi. Tidak mesti nunggu malam. Walaupun malam bagus, kalau kita buat dosa malam. Tapi jangan tuh program berdosa tobat, ya. Ini program yang panjang. Jadi kalau buat itu kalau tidak fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullaha li dzunubihim. Kalau dia menzalimi dirinya, maka dengan segera dia minta ampun kepada Allah.
Sunnahnya ada sholat taubat 2 rakaat. Di sholat itu mempercepat proses Allah memberikan ampunan. Nah, perintah Allah itu kan wasta'inu bis sabri was. Tak kepada Allah itu dengan perantaraan sabar dan perantaraan sabar. Jadi, gak usah nunggu asar, ngomong itu. Kalau asar itu kita duduk masuk sholat taubat. Maghrib sholat lagi, sholat lagi. Banyak-banyak apapun, banyak dosa taubat terus. Ya, tak apa. Boleh. Terima kasih Ustaz penjelasannya, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang berguna bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku mau nanya Pak Ustaz, pada sholat yang disirkan itu sholat zuhur, sholat asar, itu kan ikut imam Pak Ustaz. Kadang-kadang mungkin kebiasaan atau gimana Ustaz, kita baca ayat, baca Al-Fatihah, itu baca ayat kan, itu kita baca Al-Fatihah dulu, tapi imam sudah ruku. Kalau gimana rasanya kita untuk mengatakan puasa itu kenapa Ustaz? Udah ada ruku udah Ustaz. Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat, kita baca dulu selesai dia ruku, gimana Ustaz? Jadi makmum. Kalau jadi makmum ikut imam. Makanya imam itu wajib mengerti syarat rukun dan boleh tidak. Haram jadi imam tidak mengerti rukun syarat. Dia tanggung kalau dosa orang belakang. Jangan cukup imam tidak mengerti syarat rukun syarat. Haram dia. Kalau tidak mengerti boleh jadi imam. Dan yang begitu sah imam sama makmum. Makmum tidak usah repot. Asal imam itu kita jadikan tanggunglah dia. Sah imam sama makmum. Cuman itu jangan hitung itu kita mulai nggak selesai, itulah makanya imam yang sembarangan. Kalau tidak rukun Al-Fatihah itu rukun, kalau tidak selesai Al-Fatihah rukun tanggung oleh dia besok. Ya. Kan itu kan mungkin protesan dari yang makmum merasa imam terlalu cepat. Baru ini web ini juga kira-kira. Yang kedua, bagaimana kita merasakan penerimanya itu Ustaz, itu bisa diterima gitu. Karena kan baca Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita bisa hati kita bisa menerima itu, kita harus ikut iman. Gimana caranya Pak? Yang itu makanya baik satu ya. Kalau kita jadikannya imam, nah dia yang mau jadi imam lah mesti tahu tanggung jawabnya. Harus terpenuhi syarat dan rukun sah sholat. Dia begitu. Harus berbaik sangka bahwa imam itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya sah sholat. Ya, jangan mengukur apa tahu cara baca itu lambat kan kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia kan cepat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Bagi sholat sir kan, ya, tahuan cepat lambatnya. Tapi yakinlah yang jadi imam itu sudah tahu kewajiban, keharusan, tanggung jawabnya. Jangan cuma capek, tidak penuhi rukun kita batal tanggung kan dosa belakang. Makanya, ini berbaik sangka saja. Dan dianjurkan pada imam untuk memenuhi standar SOP. Tidak mesti lambat kan beda-beda setiap orang cara baca. Ada cara tartil cepat, ada tartil lambat. Tartil dengan daya Jawa itu lambat. Tartil dengan daya bahasa Arab cepat. Tapi yakinlah berbaik sangka lah. Kalau berani nyambut imam dia memenuhi standar. Kalau tidak itu dia tanggunglah dia. Dia berani jadi imam yang memenuhi rukunnya. Tapi berbaik sangka saja. Kan kalau di depannya urusan kan jadi terus saja. Urung berjamaah gitu kan. Saya imam itu ini cepat. Ada beres ini. Ini kita urung berjamaah. Itu yang mengayu. Coba ya. Pas. Langsung mulai lagi. Kita berdoa semoga Allah memberkahi di acara yang sangat panas ini. Semoga Allah menambah pahala, mengampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا عمرا طويلا مباركا
وتمكنا من طاعتك وخيرا كريما وذنبا مغفورا وسلما بعيدا وولاء مبعودا وتجارة لن تبور يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا سقما الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا اعطيته يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para bapak dan ibu sekalian tausiah pada kesempatan siang hari ini sudah sama-sama kita dengarkan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambahkan ilmu kepada kita sekalian sehingga dapat menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tetap bersama acara kita pada kesempatan siang hari ini dan bersama-sama membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.